Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nala Zulfa dari kelas 2A Psikologi 2024 akan mempresentasikan Psikologi Perkembangan 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas masalah emosi dan konflik antar generasi masa dewasa tengah. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah masalah emosi pada masa dewasa tengah. Pada masa dewasa tengah, individu sering mengalami berbagai masalah emosi, seperti salah satunya krisis parubaya atau biasa disebut dengan middle crisis, yang ditandai dengan perasaan cemas dan kekhawatiran, dan mempertanyakan apa makna hidupnya. Stres juga bisa muncul akibat perubahan peran atau double peran. Misalnya pada usia parubaya sekarang, mereka harus mengurus anak, tetapi juga harus mengurus orang tuanya di umur yang semakin tua. Dan biasanya muncul perasaan cemas dan khawatir terhadap penuaan, di mana terdapat perubahan fisik, berkurangnya fungsi fisik, misalnya pendengaran dan penglihatan yang makin berkurang, rambut memutih, dan muncul ketakutan akan kematian. Pada masa dewasa tengah juga mereka mengalami kesepian dan kehilangan karena perubahan peran, di mana pada masa sebelumnya yaitu dewasa awal, mereka masih berperan penting dalam pertumbuhan anak, mengasuh anak. Nah, sekarang di umurnya yang sudah memasuki dewasa tengah, anak sudah semakin dewasa dan mandiri, mulai tinggal dengan pasangannya dan mulai memilih jalan hidupnya, yang memunculkan kekhawatiran dan kecemasan dalam pemikiran para parubaya. Nah, studi kasus dalam masalah emosi ini ada contohnya dari ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Jadi ada seorang ibu rumah tangga berinisial D, berusia 58 tahun, asalnya dari Purbalingga, Jawa Timur, dan pindah ke Jatilawang, Kelapa Sawit saat masih SD. Dan setelah menikah, ia ikut suaminya tinggal di Cilacap, kurang lebih sudah 30 tahun. Ibu D ini menikah muda di usia 15 tahun saat masih kelas 2 SMP. Dan setelah menikah, dia tidak melanjutkan pendidikannya. Sekarang usia pernikahannya sudah 32 tahun. Dan faktor kenapa dia tidak melanjutkan pendidikannya karena ibu D itu tinggal di daerah pegunungan yang dimana masyarakatnya tidak terlalu mementingkan pendidikan. Biasanya anak SD atau SMP disuruh langsung menikah. Katanya pendidikan tidak terlalu penting. Nah, ibu D ini memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Ibu D memiliki 4 orang anak dengan sang suami. Anak yang pertama berusia 38 tahun sudah menikah, anak keduanya 34 tahun sudah menikah juga, dan anak ketiganya usianya 26 tahun. Anak ketiganya juga sudah menikah. Anak keduanya sekarang masih kuliah di usia 22 tahun. Nah, ibu D ini merasa kesepian karena anak-anaknya sudah semakin dewasa dan memiliki pasangan. Jadi dia sudah sekitar 10 tahun tinggal berdua dengan sang suami. Kesehariannya ibu D ini hanya mengerjakan pekerjaan rumah, dan setelah selesai dia akan menemani suaminya bekerja yang berprofesi sebagai penjahit. Ibu D juga mengalami kekhawatiran dan kecemasan akan penurunan kondisi fisiknya, di mana penglihatan dan pendengarannya menurun, dan dia juga khawatir dengan perubahan fisiknya. Rambutnya mulai memutih, dan sekitar 5 tahun terakhir ibu D ini sudah mengalami menopause. Ia khawatir dengan kondisi kesehatannya di umur yang sekarang. Jadi dalam kasus ini ibu D ini mengalami masalah emosinya, yaitu kekhawatiran dan kecemasan akan masa dia di umur dewasa tengah sekarang. Nah, selanjutnya pembahasan saya adalah konflik antar generasi pada masa dewasa tengah. Konflik antar generasi pada masa dewasa tengah sering muncul karena adanya perbedaan nilai, harapan, dan cara pandang antara orang dewasa tengah, atau bisa disebut dengan parubaya, dengan generasi yang lebih muda atau yang lebih tua. Konflik antar generasi ini dapat dipicu juga karena perubahan peran, di mana di usia sekarang mereka harus mengurus anak dan juga harus mengurus orang tuanya di umurnya yang semakin tua. Dan ada perbedaan gaya hidup. Pada masa dulu mereka hidup, teknologi belum selancar sekarang dengan perbandingan dengan anaknya yang lebih muda.
Dan krisis parubaya juga menjadi penyebab konflik antar generasi. Ada juga perbedaan pendapat antar orang dewasa tengah dengan generasi yang lebih muda atau mungkin juga dengan yang lebih tua. Nah, studi kasus dari konflik antar generasi di sini ada orang tua diusir dan diteriaki maling oleh anaknya. Jadi, di kota Probolinggo pada tanggal 23 April 2020 digegerkan dengan unggahan video berdurasi 32 detik. Di video tersebut memperlihatkan seorang anak perempuan mengusir orang tuanya untuk keluar dari dalam rumah toko atau ruko. Anak perempuan dalam video itu juga meneriaki orang tua dalam ruko tersebut dengan kata-kata maling. Video tersebut diunggah oleh Tri, 58 tahun, yang merupakan ayah dari FR, 37 tahun, anak perempuan yang mengusir orang tua tersebut. Anak perempuan tersebut mengusir dirinya, yaitu Tri, dan sang istri dari ruko. Konflik ini awalnya terjadi karena Tri meminta anaknya FR keluar dari ruko. Tri menganggap anaknya FR dan sang menantu tidak bisa mandiri karena terus tinggal bersama di ruko tersebut. Karena ruko tersebut adalah warisan dari orang tua Tri. Akhirnya terjadi konflik antar orang tua dan anak perempuan itu untuk memperebutkan hak kepemilikan ruko tersebut. Anak perempuan atau FR dalam video tersebut tidak terima dirinya diusir karena dirinya juga merasa memiliki hak atas ruko tersebut yang merupakan warisan dari orang tua Tri. Ia merasa bahwa dirinya belum dapat warisan dari orang tuanya, jadi dia dan sang suami memiliki hak atas kepemilikan ruko tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.